Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi, akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan, supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan
dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Kembali kita bertemu dalam ibadah raya GBI Home Palang Galaksi. Mari Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, kita siapkan hati jiwa kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Kembali kami Tuhan beribadah kepadamu Tuhan. Dengan penuh kerinduan kami mau datang Tuhan, memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu semuanya, mari kita mau bangun hubungan yang lebih erat lagi dengan Tuhan. Kita mau nyatakan kerinduan kita kepadanya. Katakan, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Katakan lagi, ku rindu Kau, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Ku sembahkan, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu lebih lagi. Mari semuanya kita katakan kembali dari awal. Ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Angkat tanganmu, katakan, ku sembah, ku sembahkan, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Katakan lagi, ku sembahkan, ku sembahkan, kami memuji-Mu selamanya, tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Kami mau menyembah-Mu Tuhan lebih lagi. Mari sembah Dia semuanya. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan.
Ini kerinduan kami Tuhan. Oh, selamanya menyembah-Mu Tuhan. Terus mari Bapak Ibu, angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia, puji Dia. Terus sembah Dia. Kami Tuhan mau lebih lagi dekat dengan-Mu Tuhan. Selamanya Tuhan, kami mau tinggal di hadiran-Mu Tuhan. Mari Tuhan, bawa kami lebih dekat lagi dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah pujian penyembahan kami. Kami memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Mari katakan Bapak Ibu. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Mari Kau semuanya yang percaya, kita angkat tangan kita lebih lagi, mari sembah Dia. Oh, kami sembah Kau Tuhan, puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Oh, yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Katakan Yesus, Yesus Kau dambaan hatiku. Lagi katakan, Yesus Kau dambaan hatiku. Terima kasih Tuhan, Kaulah dambaan hati kami Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Mari sidang Jumat sekalian, untuk kita bersatu hati, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Tuhan, kami berterima kasih buat segala penyertaan dan lawatan-Mu. Kami sehati berdoa untuk gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko dan keluarga. Berikan kesehatan dan kekuatan-Mu serta pengurapan-Mu Bapa. Dan juga keempat wakilnya, berikan mereka kesehatian. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala CK4, Bapak Pendeta Welera Kauntu, beserta wakil-wakilnya, beserta semua gembala dan jemaat di CK4. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai mereka dengan luar biasa. Dan juga kami berdoa secara khusus untuk gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Setopo dan Ibu Helen, serta anaknya Andi dan Debbie, dan cucunya Abigail. Tuhan pakai menjadi teladan dan berkat buat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk wakil gembala kami, Bapak Wisnu dan Bu Susi, beserta anaknya Adit. Tuhan Kau lindungi dan Tuhan berkati keluarga ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami nyatakan damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Virus corona akan segera selesai dari bangsa kami. Ekonomi Indonesia akan bangkit. Kami berdoa secara khusus untuk presiden kami dan wakil presiden kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa Tuhan. Dan mereka Tuhan boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dengan bijaksana, beserta juga dengan jajaran kementerian, DPR, MPR, TNI, Polri Tuhan. Biarlah mereka boleh bekerja dengan sehati Bapa. Kami juga berdoa untuk GBI, COG, ORU, WIE dan juga EPT Bapa. Biarlah Engkau memakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk menangkan jiwa. Kami percaya Bapa, Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem Bapa. Kami berdoa untuk generasi Yeremia juga. Biarlah generasi Yeremia ini boleh bangkit Tuhan. Mereka Tuhan boleh bergerak Tuhan. Segenap hati mereka cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan dengan kebenaran firman Tuhan.
Dan juga kami juga menyerahkan jemaat di GBI Home. Bapa, Kau berikan Tuhan berkat kepada mereka Tuhan. Tuhan sembuhkan yang sakit, Engkau kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Dan setiap masalah Tuhan, Engkau yang beri jalan keluar. Biarlah setiap jemaat kami Tuhan boleh terus hidup Tuhan dengan taat dan setia. Dan mereka Tuhan boleh menyambut kedatangan-Mu Tuhan Yesus. Maranatha Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11. Ibadah bersama dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Mari bergabung bersama keluarga untuk menikmati dan merasakan hadirat dan pengurapan Roh Kudus lewat rumah doa GBI Home Palem Galaksi setiap hari Selasa pukul 8 malam via Zoom. Untuk para wanita, bergabunglah di dalam ibadah doa wanita yang diadakan setiap hari Rabu pukul 7.30 malam via Zoom. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas Cool yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Cool dilakukan melalui aplikasi Zoom. Silakan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857 1550 2817 untuk mendapatkan undangan. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Atau dapat menggunakan QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar dan selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera pada aplikasi e-payment Anda. Persembahan misi dan diakonia BCA 073 073 6789 atas nama GBI Palem Galaksi. Pembangunan Rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GBI Palem Galaksi. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita akan memuji Tuhan. Lambaikan tangan Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Kita percaya bahwa hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Rasakan hadirat Tuhan, sukacita yang berlimpah dari Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan bersama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan lagi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan sekali, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka citalah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersuka cita di dalam-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita katakan lagi dari awal ya. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Goyangkan badanmu dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Angkat tanganmu, katakan bersuka,
dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah. Tepuk tangan lagi buat Tuhan, katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah. Lagi-lagi katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Lagi-lagi bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah sekarang, bersuka, katakan sekarang, sekarang bersuka lagi, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, haleluya, sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari semuanya kita persiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Oh, urapi, berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami serahkan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu. Bentuklah kami seluruh rencana-Mu. Terima kasih. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan lagi dari awal. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bentuklah hati kami. Tuhan, bentuklah hati ini. Yes Lord. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Kami serahkan hidup kami. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, oh, menyenangkan-Mu,
katakan lagi menyenangkanmu. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara semua dikasih dalam Tuhan. Sebelum mulai sharing firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Kalau kami bisa bersama-sama Tuhan, secara ibadah online ini, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba yang gak ada apa-apa ini Tuhan Yesus, supaya apa yang hamba katakan itulah hanya dari isi hati-Mu Tuhan. Dan Tuhan merapi semua kami yang mendengar, berikanlah kami hati dan telinga seorang murid Tuhan, supaya apapun yang dikatakan hari ini Tuhan Yesus menjadi remah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Tidak terasa kita semua sudah masuk di tahun 2022. Saya percaya, saya berdoa setiap apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara semua di tahun 2021 itu akan tergenapi di 2022 ini. Haleluya. Semua pergumulan kita terselesaikan, semua doa kita tercapai, hidup kita menjadi berkat bagi orang banyak. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Dan sebelum memulai lagi, saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua yang ambil bagian dalam ibadah online ini, baik pun itu editor, multimedia, worship leader, imam musik, mendoa syafaat, dan terutama bagi setiap saudara yang setia ikut ibadah online dari awal dimulai ibadah online ini sampai sekarang. Saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya percaya setiap kita yang setia pasti Tuhan berkati kita secara berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Nah, kalau saudara lihat hari ini, saya memakai kaos seperti ini, tapi nggak boleh sebut namanya karena takutnya kena copyright saudara. Saudara tahu nih kaos ini apa? Mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Ya, ini kaos mengenai tentang sekumpulan superhero, sekumpulan orang-orang hebat yang punya kekuatan tertentu. Ada yang bisa terbang gitu, ada yang punya kekuatan bisa menghancurkan gedung-gedung, ada yang bisa mengeluarkan jaring laba-laba tuh yang lagi ngehits banget di bioskop, ada yang bisa koin listrik, ya itu super power di film itu. Tetapi hari ini saya mau membahas super power yang dimiliki kita sebagai orang percaya, orang yang mengikuti teladan Yesus, yaitu apa? The power of joy, yaitu kekuatan dari sukacita. Haleluya. Super power orang percaya adalah sukacita. Salah satu itu sukacita, dan itu menurut saya itu super power orang percaya yang cukup penting bagi saya. Itu dimana kita harus memiliki sukacita itu sebagai orang percaya, kita harus memiliki itu. Tapi banyak orang percaya tidak memiliki sukacita. Kenapa? Kita bahas nanti. Sebelum masuk sukacita lebih dalam lagi, kita bahas satu persatu. Dari mulai apa itu sukacita. Kita bahas dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kata sukacita adalah suka hati, senang, bahagia. Arti lainnya dari sukacita adalah girang hati, hati yang gembira tentunya. Habis sukacita, menurut ayat Alkitab, kita buka firman Tuhan kita di Filipi 1 ayat 3-4. Wow, kekuatan kita sebagai orang percaya nih. Karena saya sayang sama saudara, saya bacain.
Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Atau saya mau bilang sukacita dalam Alkitab adalah perasaan senang. Senangnya kita ini bercampur dengan perasaan merasa diberkati. Atau saya bilang perasaan bersyukur. Sama-sama katakan dengan saya, perasaan bersyukur. Ya, perasaan sukacita bagi orang percaya itu bukan sekedar senang hati, bukan yang kita melihat sesuatu kita bahagia, kita memiliki sesuatu bahagia, tapi ini dari awal dulu kita miliki dulu rasa bersyukur, di mana itu artinya sukacita menurut Alkitab yang harus kita terapkan sebagai orang percaya. Ya, mengerti dengan saya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, pertanyaan lagi, Siapa yang harus bersukacita? Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Ini ditulis oleh Paulus dan dikatakan oleh Paulus. Kalau menurut firman ini, Paulus menghimbau kepada jemaat, atau tentunya pasti ya, kalau udah ngomong jemaat pasti orang percaya, untuk selalu bersukacita. Namun pada akhirnya, apakah semua orang bisa bersukacita? Apakah semua orang percaya bisa bersukacita? Saya mau bilang, sukacita itu bukanlah hak ataupun kewajiban. Sekali lagi, sukacita bukanlah hak ataupun kewajiban. Sukacita bukan hak, bukan kewajiban, tapi sukacita adalah pilihan. Sama-sama katakan dengan saya, sukacita itu pilihan. Sekali lagi, sukacita itu pilihan. Ya, Tuhan tidak pernah mau membuat orang atau memaksa orang untuk bersukacita. Sekali lagi saya bilang, Tuhan tidak pernah mau membuat orang percaya loh, tidak mau membuat orang percaya atau memaksa orang untuk bersukacita. Karena ada alasannya. Kenapa kok Tuhan gak mau bikin kita sukacita aja? Tiba-tiba kita lagi ada trouble, kita lagi ada masalah, tiba-tiba Tuhan buat aku sukacita. Bos, sukacita ketawa-ketawa, happy sendiri. No, karena Tuhan mau lihat kita. Karena sukacita itu adalah salah satu ciri kedewasaan orang percaya. Karena sekali lagi banyak orang percaya, aku percaya Tuhan Yesus. Agamamu apa? Agamaku Kristen. Aku mengikut teladan Kristus. Tapi hidupnya lemes, hidupnya boyo kalau orang bilang tuh ya. Hidupnya tuh kayaknya gak ada gairah. Karena gak sukacita. Maaf, sekali lagi, sukacita itu adalah ciri kedewasaan orang percaya. Dan sekali lagi, Tuhan mau melihat itu semua dalam hidup kita secara real. Sekali lagi saya bawahin ya. Tuhan mau lihat sukacita kita itu secara real dan tidak dibuat-buat. Haleluya. Katakan bersama saya, tidak dibuat-buat. Katakan bersama saya, harus nyata. Ya, Tuhan ingin yakin benar apakah kita ini nih sebagai orang percaya benar-benar memilih bersukacita meskipun berada dalam keadaan susah sekalipun. Haleluya. Ini semakin dalam nih. Sekali lagi kita lagi bahas siapa orang yang harus bersukacita. Bahkan orang dunia pun mengajarkan atau saya mau bilang memaparkan atau menyiapkan fasilitas untuk orang tanda kutip bersukacita. Seperti salah satunya mabuk karena minuman, atau karena obat terlarang, atau apapun itu, bentuknya dosa. Tapi itu mereka menyiapkan fasilitas secara gamblang, saya bilang, yang tanda kutip happy, tapi itu bernilai sementara. Orang dunia aja ngerti
Sukacita itu dicari-cari banyak orang. Nah, makanya itu Paulus bilang, bersukacitalah. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Kalau dasarnya orang percaya tidak bersukacitalah, kacau. Ini kenapa kacau? Nanti kita bahas lagi lebih dalam lagi. Kita bahas makin dalam. Nah, setelah kita tahu siapa yang harus bersukacita, tentu ya orang percaya, dan sekali lagi bahkan orang dunia pun mengerti, makanya mereka menyiapkan fasilitas tanda kutip sukacita. Baik lagi, tapi kenapa orang harus bersukacita? Kenapa orang harus bersukacita? Kita bahas. 1, di Nehemia pasal 8 ayat 10b. Saya bacakan buat saudara karena saya sayang sama saudara. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan. Nah, ini dia. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Perlindungan saudara dan perlindungan buat saya. Dan power dan kekuatan buat saudara dan juga saya. Sukacita itu yang pertama. Kenapa kita harus bersukacita? Karena sukacita memberikan saya dan saudara kekuatan. Baik lagi kan, benar kan? Sukacita itu one of our superpower. Sukacita adalah salah satu dari kekuatan kita sebagai orang percaya. Sukacita memberi kekuatan, memberi semangat hidup, semangat melakukan sesuatu. Dan karena sukacita karena Tuhan, bentuknya sukacita karena Tuhan, baik lagi kawan, bentuknya rasa syukur. Nih, saya mau bilang nih, tidak ada orang yang produktif. Tidak ada orang yang produktif ketika hidupnya hambar, ketika hidupnya sedih, ketika hidupnya pahit, ketika hidupnya iri hati, penuh dengki, benci, dendam. Kenapa? Jangankan produktif, jangankan mikirin masa depan, hidupnya aja penuh masalah. Bukannya mikirin masa depan, tapi mikirin orangnya dia benci. Bukannya mikirin kehidupan untuk upgrade hidupnya, tapi dia lebih berlarut dalam keirian. Bagaimana kita bisa produktif kalau kita seperti itu? Nah, coba bayangkan saja nih, tadi yang negatifnya. Coba bayangkan orang yang happy, orang yang pantang menyerah, selalu bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun, sehingga hikmat Tuhan turun dan hidupnya akan menjadi produktif. Saya mau bilang ini saya masih ngomong secara teori, tapi saya sudah ngalamin semua. Ketika saya dalam keadaan terpuruk, ketika dalam keadaan yang saya nggak bilang happy ya, saya mau bilang dalam keadaan sadar, di mana saya ngerti saya tuh harusnya bersyukur, dan di saat itu hikmat Tuhan turun loh saudara. Ini secara real. Tapi gini, sekali lagi, yes I know, saya tahu. Saya mau bilang juga begini, memang kadang perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan pahit itu seringkali muncul. Dan saya tidak juga bilang untuk hilangkan perasaan itu, untuk just kita nggak bakal lagi kecewa, kita nggak bakal lagi benci, kita nggak bakal lagi iri hati, kita nggak bakal lagi dengki. Saya ngerti, kita masih manusia, kita masih hidup di tubuh fana. Kita akan ngerasain kok, kita ketika disakiti kita marah, ketika kita dijahati kita marah. Dan tidak ada yang lebih sakit daripada disakiti sama orang yang kita tolong. Saya percaya saudara akan marah ketika saudara disakiti sama orang yang, wah ini orang saya tolong tapi malah sakitin saya. Pasti ada rasa marah. Tapi masalahnya ketika kita marah, that's fine. Tapi ketika kita marah dan kita lanjut, kita jadi benci, kita marah, kita mikirin orang itu terus, wah kita nggak akan move on, kita nggak akan produktif, kita nggak akan bisa mikirin untuk upgrade hidup kita. Kita malah cenderung memikirin kapan orang itu jatuh, kapan orang itu celaka, kapan orang itu susah ya.
Pas kita perhatiin kok malah dia makin naik, kita makin stres. Apalagi sosial media, Instagram, Facebook, semuanya, Twitter, semua orang pamer. Nah makanya itu, apakah kita fokus ke sana? Sekali lagi kita masih manusia. Dan fine dan wajar ketika kita marah sama orang. Tapi ketika kita berlarut-larut di sana, itulah mulai nggak wajar. Mulai sukacita hilang, kekuatan hilang. Kita jadi down. Bukan kita naik, malah kita naik, malah jadi turun. Haleluya. Yang kedua, yang pertama, yang saya bilang sukacita itu kekuatan. Membuat kita menjadi produktif. Yang kedua, sukacita memperkuat iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Kita baca Roma ayat 15. Pasal 15, Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Saya sekali lagi sayang sama saudara nih. Saya bacain terus nih. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara dan saya, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sukacita menimbulkan pengharapan. Gini, saya mau bilang ini, manusia yang bersukacita itu pasti penuh pengharapan, pasti punya planning. Nah, kadang-kadang saya agak tidak serk kalau orang bilang, oh udah kita ngeflow aja, kita ikutin arusnya Tuhan, kita ikutin maunya Tuhan. Ya itu saya bilang oke, baik. Tapi ada firman Tuhan begini, manusia bisa merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Sekali lagi saya bold, saya tebalkan kata-kata saya. Manusia, ini firman Tuhan loh, manusia boleh merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Manusia merencanakan, Tuhan menentukan. Sekali lagi, Tuhan itu Tuhan yang adil, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh wibawa. Saya bilang, ketika Dia mau menyetujui sesuatu atas rencana kita, kita mesti punya planning dulu. Aku mau A, aku mau B, aku mau C, aku mau D, aku mau E, aku serahkan pada Tuhan. Tapi kalau orang yang maunya, serahin aja ke Tuhan, aku nggak mau lakukan apapun, that's not good. Itu nggak baik dan itu salah. Ketika kita mau punya planning, ketika kita punya planning, kita serahkan pada Tuhan, dan di sana ketika planning kita terjadi, planning kita maju, muncul sukacita, kita akan muncul pengharapan kita pada Tuhan. Kalau kita nggak lakukan semua itu nggak akan terjadi. Yang mengerti dengan saya sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, sukacita menjadi berkat. Ini udah cukup sering dikatakan sih. Kita baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini tentang buah roh. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di dalam ayat ini berbicara tentang buah roh. Setiap pohon kalau tidak berbuah itu pasti tebang. Setiap kita orang percaya harus menjadi berkat. Lewat mana? Lewat buah roh kita yang kita miliki. Dan di buah roh ini, yang pertama dikatakan, taste atau rasa yang paling penting, itu kasih. Itu melambangkan siapa? Kristus. Pengorbanan Yesus, itu kasih. Yang kedua, setelah kita terima, oh iya, kasih Yesus seperti itu, kita terima, kita akui. Dan kedua, kita harus terapkan sukacita. Saya percaya kalau saudara dan saya skip buah roh ialah kasih, damai sejahtera,
Saya percaya kalau kita nggak sukacita, kita nggak akan tenang, kita nggak akan mempunyai damai sejahtera. Atau kita skip lagi, sukacita tidak kita skip, damai sejahtera, kesabaran. Saya percaya sekali lagi, kalau kita nggak bersukacita, kita nggak akan sabar menghadapi apapun. Dan seterusnya, sukacita itu tes yang sangat penting setelah Yesus. Sekali lagi saya katakan, sukacita adalah rasa dalam buah roh yang penting setelah kasih. Haleluya. Yang mengerti dengan saya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, sukacita menjadi berkat. Ketika kita mempunyai sukacita, kita mempunyai buah roh, kita kemas demikian rupa, kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Haleluya, haleluya. Untuk tutup firman hari ini, saya mau sharing sedikit. Saya pernah pas bulan Juli tahun 2021 itu, saya pas lagi marak-maraknya virus COVID dari India, saya kena virus COVID tersebut dan mengakibatkan saya harus isolasi mandiri, saudaraku. Di mana saya harus sendirian, tanpa istri, tanpa anak. Mereka harus diungsikan ke rumah orang tuanya, orang mertua saya. Dan saya di sana tuh saya stres. Oke, baik lagi, saya coba sharing. Saya coba jabarkan lagi, ketika waktu saya kena COVID-19, inilah yang membuat firman Tuhan hari ini terjadi. Apa hubungannya sukacita dengan COVID-19? Ada. Waktu hari pertama saya merasakan pilek gitu, kayak hidung saya meler sekali. Yang kedua, pada hari kedua saya merasakan sakit kepala yang luar biasa. Itu kayak mau pecah, saudaraku. Nah, yang pas hari ketiga ini terjadi firman Tuhan hari ini yang saya tulis dan saya sharekan kepada saudara. Hari ketiga saya ngalamin namanya kehilangan rasa di lidah saya dan kehilangan penciuman. Saya nggak bisa mencium bau apapun, saya nggak bisa merasakan apapun di saat itu, benar. Bahkan saya nggak boleh sebut lagi mereknya nih. Bahkan mie instan sekalipun saya nggak bisa ngerasain. Saya cuma minum air panas tawar dengan kenyal panjang. Itu yang saya rasakan. Saya nggak bisa rasakan makanan kesukaan saya. Bahkan kalau ada makanan saya enak apapun depan saya, mau itu steak paling mahal di dunia pun, termahal di dunia, saya nggak akan bisa rasain. Saya nggak akan bisa rasain karena saya kehilangan rasa. Dan saya nggak bisa cium baunya, biarpun steak itu wangi ya. Saya nggak bakal bisa cium karena saya kehilangan indera penciuman, indera perasa saya karena virus COVID-19 itu. Di saat itu saya mau nyerah. Jujur, saya mau nyerah. Saya bilang ke istri saya, aduh, saya nggak kuat lagi. Saya pengen berhenti makan. Saya nggak mau makan. Saya bilang ke keluarga saya pengen stop makan. Saya nggak ada nafsu makan. Di sana mereka bilang, saya harus fight. Di situ saya bilang, wah, hikmat Tuhan turun. Saya ngerti banget nih. Ini kok ada hubungan dengan sukacita. Dan sekali lagi, apa yang saya sharingkan dengan saudara, ini yang saya pergumulkan sekarang. Kenapa? Sekali lagi, apa hubungannya? Ketika ada makanan seenak apapun depan kita nih, tapi ketika kita nggak bisa ngerasain, nggak bisa happy, kita nggak bisa menghidupi sukacita kita itu, kita nggak akan punya apa-apa. Sekali lagi, banyak orang yang sepele sukacita, tapi itu sangat berdampak penting dalam hidup kita. Kayak tadi makan tadi. When you feel joy, you will live your life. Ketika kita merasa sukacita, kita akan merasakan hidup dalam hidup kita. Kita menghidupi hidup kita. Dan sebaliknya, jika kita nggak merasain sukacita, kita nggak bisa merasain wanginya tadi. Saya nggak bisa merasain wanginya steak itu. Ketika saya makan, saya nggak bisa menikmati steak itu. Atau makan apapun, saya nggak bisa nikmati. Saya nggak merasa punya apa-apa gitu. Saya punya steak paling enak. Saya punya makanan paling enak. Tapi saya nggak bisa ngerasain apa-apa. Sekali lagi, ketika kita memiliki seluruhnya, kita nggak bisa nikmati. Kita nggak bisa berasa kita punya apa-apa.
ketika kita memiliki seluruhnya, kita nggak akan merasa apa-apa karena kita nggak bisa menikmati itu. When you feel nothing, you will feel nothing. You will feel nothing when you have everything. Kamu nggak akan rasain apapun ketika kamu punya segalanya. Biarpun berkat yang besar depan kita nih, kita nggak akan bisa bersyukur karena kita nggak punya rasa sukacita. Kalau saudara sering dengar atau nggak pernah dengar lah, orang yang hidupnya baik-baik, orang yang punya keluarga yang sehat, berkat berlimpah, tiba-tiba terdengar orang itu mengakhiri hidupnya. Kenapa? Bukan karena hidup yang nggak enak, tapi dia tidak memiliki sukacita meskipun hidupnya enak. Haleluya. Maka itu dari hari ini saya percaya sukacita merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kita. Bahkan itu juga menjadi superpower dalam hidup kita menghadapi hidup. Hidup akan terus ada tantangan demi tantangan. Tetapi ketika ada sukacita dalam hidup kita, kita akan bertahan. Untuk apa? Untuk menunjukkan terang Kristus lewat hidup kita. Haleluya. Mari tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas tahun baru yang kami terima. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2021 yang telah kami lalui. Kami sadar Tuhan, banyak dosa, kesalahan kami. Kami seringkali nggak bersyukur Tuhan. Kami seringkali memilih untuk tidak bersukacita di tengah-tengah berkat-Mu Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Kami juga mohon Tuhan, agar di tahun baru ini, kami sekeluarga diberkati, selalu dan dijauhkan dari segala malapetaka yang mengancam jiwa dan raga kami Tuhan. Limpahkanlah sukacita dan kedamaian di dalam hati kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biarkanlah kami penuh sukacita di dalam keadaan apapun Tuhan Yesus. Kami tahu ketika kami bersukacita, kami akan survive, kami akan bertahan, kami akan menang Tuhan. Bahkan kami bisa mengupgrade diri kami untuk makin lebih baik lagi, terutama untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya.
Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.